tidak sama seperti ilustrasi di awal tadi, bahwa kawan-kawannya adalah orang-orang yang tidak layak dipercaya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang. Saudara-saudara, mari kita merenungkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman kepada Dia. Oleh karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang memiliki Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat dibanggakan oleh kami sebagai manusia, karena kami terlalu kecil di hadapan Tuhan. Engkau terlalu besar Tuhan, dan Engkau yang maha besar itu mau untuk memberi diri-Mu, memberikan nilai kepada kami setara dengan diri-Mu. Sekalipun sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya, kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat pada saat ini. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mensyukuri pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami, yang telah mengantar kami untuk memiliki segala sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Inilah doa syukur kami ya Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, semua yang beriman mengatakan amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada hamba yang telah memberitakan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman yang ditaburi oleh hambanya bisa menjadi terkalibrasi dalam kehidupan kita. Yang percaya bahwa firman Tuhan terkalibrasi, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ada amplop yang Bapak Ibu pegang. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop untuk perpuluhan, dan ada amplop satu Bapak Ibu untuk pembangunan cabang kita di Pakato. Jika Bapak Ibu ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, berikan terbaik. Bapak Ibu, persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sebelum kita
memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Anugerah-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami, nyata dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang ditaburi oleh hamba-Nya di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa setiap firman yang telah diterkalibrasi buat kami akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan, dalam langkah setiap hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu dimanapun ia berdiri melayani, Engkau selalu tuntun dan sertai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah hari ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudara, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Mari sama-sama bersorak bagi namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Amin. Kita percaya bahwa anggur baru selalu tercurah dalam kehidupan kita. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, sudah dipatahkan. Bagi bersorak buat namanya, katakan, hey, anggur baru tercurah, hey, bagi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sambil angkat tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, say, anggur baru, amin, baru hidup, sukacita, minyak yang baru tercurah, urapi umatnya. Nyata lebih lagi, nyatakan pujian ini. Anggur baru curah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata, nyata kuasanya, nyata
kita akan mendengarkan pujian dari PMKO Teknik Unas. Kepada PMKO kami persilakan. Ya, baik, shalom dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari keluarga mahasiswa Kristen Okumene Fakultas Teknik Unhas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami boleh datang beribadah bersama-sama di GBI Okumene BTP di tempat ini. Adapun sekarang kami akan mempersembahkan sebuah pujian sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaannya selama ini bagi kami. Terima kasih dan selamat hari Minggu.
kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan kepada multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah mesbah keluarga bertempat di Puri Taman Sari di rumah keluarga Borang Lukas. Ibadah akan dimulai pada pukul 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mesbah keluarga, silakan hubungi nomor berikut. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Gelder Tanari MTH, Bapak Pendeta, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin kita semua diberkati dan kita kembali mengingat bahwa apalagi yang kita khawatirkan, kalau Tuhan Yesus saja memberikan nyawanya buat kita. Kalau cuman panu saja pasti sembuh, kan begitu ya. Kalau nggak sembuh juga kita tetap harus ingat akan Tuhan, amin. Nah tadi waktu menyanyi tim dari KMKO Teknik, saya lihat ada Tuhan Yesus KW di sebelah kiri main gitar. Oh saya kaget juga, ya. Ada Tuhan Yesus KW, saya bilang, hampir kita bilang salibkan dia gitu ya. Gitu. Oh ya sedikit pengumuman lagi, jadi mesbah keluarga itu kita akan adakan di keluarga Bapak, itu salah tulis ya, mohon maaf, keluarga Borang Lukas, jadi bukan borong gitu kan, mau borong apa nanti. Jadi keluarga Borang Lukas itu ya Pak Gideon juga gitu ya, beliau memang selalu tampil dengan nama yang berbeda-beda, orangnya tetap sama gitu ya, Bapak Gideon gitu ya di Puri Taman Sari, itu tanggal 16 ya kalau nggak salah ya, 16 ya betul ya. Nah lalu kemudian gini ada sedikit revisi, kebetulan saya tadi memikirkan kembali. Jadi tanggal 19 hari Jumat nanti latihan akan dipindahkan entah di sore atau di pagi di hari Sabtu. Nanti kita akan koordinasi untuk tim pelayan. Hari Jumat kita ada ibadah kebaktian ucapan syukur di tempat ini. Kebaktian ya. Hari Jumat malam. Apa itu ulang tahun saya? Kan gitu ya. Jadi saya ulang tahunnya tanggal 19. Ini serius betulan kalau yang ini. Jadi kita akan ibadah ucapan syukur di tempat ini di lantai 2, lalu kemudian kita akan makan-makan di bawah. Jadi pastikan kita semua hadir, semuanya diundang untuk datang ke tempat ini. Nanti kita akan undang pembicara di luar karena ya saya ingin hidup saya melayani orang, sehingga saya pikir sebaiknya kita membuat acara kita untuk ucapan syukur gitu. Nah, itu yang penting buat kita semua gitu ya. Jadi nanti akan kita koordinasikan lagi. Yang penting tanggal 19 April jam 7 malam datang ke tempat ini, kita sama-sama beribadah dalam ibadah ucapan syukur. Dan pesan saya jangan lupa kadonya, terima kasih. Ya, oke.
Sebenarnya tujuan utamanya itu. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya saya minta tolong ditampilkan PPT saya. Saya agak sedikit kelupaan bahwa seringkali kita kalau lewat jalanan di depan, kita jarang sekali melihat laporan keuangan. Ya, oleh karena itu pagi hari ini saya mau sampaikan sedikit laporan keuangan yang bulan Februari. Saya cuma minta waktu 5 menit. Karena penting bagi kita untuk menjadi sehat secara keuangan, kita harus mengerti kondisi keuangan gereja. Ya, sudah bisa tampil? Tolong. Gimana bisa? Masih angkat tangan. Gitu ya. Ayo. Multimedia. Ya, saya sedikit. Ya, jadi begini. Di tempat kita untuk pemasukan di GBI Okumene itu ada 3. Saya bagi kembali ada namanya dari persepuluhan Bapak Saudara sekalian, non persepuluhan dan persembahan diakonia. Ya, pemasukan di gereja ini ada 3 yaitu perpuluhan, non perpuluhan dan persembahan diakonia. Nah, apa itu persembahan perpuluhan? Ya persepuluhan yang kita berikan karena gereja kita GBI kita memberlakukan persepuluhan karena sebagai bentuk ucapan syukur kita, yang ngerti katakan amin. Nah, non persepuluhan itu apa? Dari persembahan ibadah raya 1 dan ibadah raya 2, persembahan juga kalau kita mesbah keluarga ada persembahan di sana, kita masukkan sebagai kategori non persepuluhan. Lalu kemudian biasanya jemaat juga ada memberikan persembahan diakonia, baik di transfer maupun ada dari amplop di belakang. Nah, untuk pemasukan di bulan April itu total ya untuk bulan Februari maksud saya, di bulan Februari itu totalnya di di bulan Maret itu di 57.171.470.000 ya, 470. Dengan persepuluhan itu ya, persepuluhannya itu di angka 27 juta ya, kemudian di non persepuluhan di angka 16 juta. Nah, persembahan diakonia hanya di angka 380.000 ya, itu penting. Nah, kembali sekarang pengeluaran. Jadi kita punya pemasukan tahun lalu itu sekitar 57 juta, terdiri dari persepuluhan, non persepuluhan dan persembahan diakonia, 57 juta ya. Kemudian untuk pengeluaran rutin yang sering kita keluarkan ya, kalau pengeluaran kita bagi ada namanya pengeluaran rutin, ada non rutin, ada yang insidentil sifatnya, ada yang ternyata begini. Gereja kita juga kalau dananya tiba-tiba membengkak ada yang besar dan harus kita segera perbaiki, kita akan melakukan pinjaman. Nah, pinjamannya ke siapa? Ke tabungannya Ibu Gembala kan gitu ya. Jadi kita pinjam sebentar dan kita akan kembalikan. Jadi kita akan kembalikan kepada Ibu Gembala dengan cara mencicil. Jadi tidak ada bunga, tidak ada riba ya. Kita belum bahas tentang itu. Jadi saya mau kasih tahu sedikit. Pengeluaran rutin itu adalah pengeluaran yang sifatnya rutin. Contoh, listrik, PDAM, ya, Ibu Gembala juga mendapatkan uang saku untuk kehidupannya di sana selain dari untuk pastori, jadi untuk betul-betul pribadinya. Lalu misalkan kalau setiap latihan di sini para pelayan kita akan makan selalu bersama. Terus ibadah raya 2, operasional ibadah, PK pelayan gitu ya. Untuk kepentingan operasional kita, itu pengeluaran yang sifatnya rutin. Nah, pengeluaran yang tidak rutin itu seperti begini, pemeliharaan AC. AC kita tidak bersihkan setiap bulan, setiap 3 bulan sekali kita bersihkan. Kemudian perbaikan peralatan alat musik kalau ada yang rusak. Terus pemberian bantuan kepada gereja lain yang sifatnya insidentil kita lakukan dan jumlahnya kita masih bisa tanggung dengan kondisi saldo. Makanya kita nggak melakukan pinjaman, itu pengeluaran non rutin. Nah, ada juga pengeluaran yang sifatnya kita akan melakukan pinjaman terhadap rekening Ibu Gembala. Nah, biasanya pengeluaran ini sifatnya wajib segera dilakukan. Contoh kejadian, di sini pernah kejadian karena listriknya kemudian tidak stabil, semua peralatan, hampir peralatan di atas ini, komputer dua-duanya terbakar, rusak. Lalu kemudian di bawah kulkas semuanya tidak bisa nyala, AC beberapa rusak, dan itu terus lakukan segera. Jadi karena kita melakukan perbaikan itu segera, makanya kita melakukan pinjaman, dan itu kita masih punya di situ. Jadi saya mau kasih tahu bahwa pengeluaran di April itu sekitar 35 juta. Nah, pengeluaran rutinnya 19 juta, pengeluaran non rutinnya 15 juta sekian.
Nah ini kita perlu mengerti, sisanya saldonya itu sebenarnya masih ada. Sekitar 12 juta lebih, kurang lebih. Gitu ya. Nah tetapi dari saldo tersebut kita masih punya tadi yang saya katakan pinjaman dari rekening Ibu Gembala sekitar hampir 25-30 juta. Dan kemarin di bulan April kemarin karena kita agak surplus, kita bayar sebagian 10 juta. Nah kemudian begini, kenapa harus dibayar pada saat, karena kita tetap menjaga saldo agar tetap di atas 10. Saldo kasih maaf tetap di atas 10. Nah kenapa saya harus menyampaikan ini, karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin pada saat kita memasuki Natalan, kita tidak perlu tergopoh-gopoh lagi mencari dana Natal. Nah biasanya penunjukan ketua panitia Natal akan sangat ditakutkan karena dana. Makanya saya akan mencanangkan di bulan Juni atau Juli kita sudah mulai menabung, gereja akan menyisihkan kas gereja untuk persiapan Natalan. Yang ngerti katakan amin. Sehingga kita nanti dananya pun 1 miliar kita siap. Nah, amin gitu kan. Begitu ya. Jadi semuanya itu kita lakukan, Bapak Ibu kembalikan memberi persepuluhan dan lain sebagainya, akan kita kembalikan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ngerti katakan amin. Ya, nah penting bagi kita semua karena gereja kita, ingat kita mengincar pertumbuhan. Kita tidak pernah mengincar pertumbuhan tetapi kita memastikan bahwa gereja kita adalah gereja yang sehat. Yang ngerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian jangan bosan kalau lihat teman-teman mahasiswa datang untuk mencari dana. Gitu ya, karena kalau kita diberi kesempatan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, ingat berbicara tentang buah, buah itu sesuatu yang dinikmati orang-orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain atau di luar daripada diri kita itu termasuk buah. Yang ngerti katakan amin. Karena kalau kita bicara tentang buah, buah itu dinikmati bukan oleh buahnya, tetapi oleh orang lain. Yang ngerti katakan amin ya. Jadi oleh orang lain. Makanya begini, saya akan sedikit ngasih tahu. Waktu kita berbicara tentang benih yang ditabur di dalam, yang tumbuh kemudian berakar, tapi terhimpit oleh apa? Ada yang di tanah berbatu, ada yang di tanah, ya, tetapi di atasnya ada semak duri. Nah, semak duri itu ternyata bicara tentang kekhawatiran. Ternyata ada jemaat, ini maaf nih ya, ada orang yang dia bertumbuh tapi tidak berbuah. Setiap minggu ke gereja, tapi nggak pernah berbuah. Nah ini diibaratkan dengan benih yang tumbuh di tanah, dia naik berakar, tapi dia tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena ada terhimpit oleh semak duri. Yesus sendiri bilang semak duri itu berbicara tentang kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Ngerti maksud saya? Memberi itu adalah salah satu bentuk buah. Ini khotbah kedua kali nanti ya. Gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, ayo jadi jemaat yang berbuah. Coba lihat kiri kanannya bilang berbuah. Berbuah. Dan berbuah selalu dinyatakan dengan memberikan sesuatu. Kenapa saya katakan begitu? Yesus dia ngomong, aku datang ke dunia ini untuk memberikan nyawaku. Ada orang tujuannya ke dunia ini untuk mati. Yesus namanya. Untuk engkau dan saya. Nah makanya buah selalu berbicara tentang apa yang bisa kita berikan. Yang ngerti katakan amin. Ya, hati-hati. Kekhawatiran saya menjelaskan dari via negativa. Kekhawatiran bisa menyebabkan kita bertumbuh tapi tidak berbuah. Waktu Yesus ketemu dengan pohon ara. Pohon aranya bertumbuh tidak? Bertumbuh, tinggi, lebat. Tapi Yesus cari apa? Buah. Yesus tidak cari pertumbuhan. Pertumbuhan menghasilkan buah. Yesus cari buahnya dari engkau dan saya. Amin. Oke, baik. Itu saja pengumuman dari saya. Sampai sekarang belum bisa tampil ternyata ya. Baik, saya kembalikan kepada ini, mari kita tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari nyatakan dengan imanmu, kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti. Mari lagi, dengan imanmu katakan, sebab kau besar,
besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan. Perbuatanmu ajaib Tuhan bagi kami. Khususnya pagi hari ini, buat lawatanmu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sudah mengaliri kami dengan kasih-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kesempatan waktu yang indah Bapa. Kami boleh sujud di hadapan-Mu, kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bertata di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu baiknya Tuhan bagi kami saat ini. Kami juga teringat buat saudara kami yang tidak hadir saat ini. Tuhan juga melawati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah mengaliri kami dengan kasih-Mu. Engkau sudah menyatukan Roh-Mu yang kudus bagi kami saat ini. Inilah kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kami hanya rindu untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dalam hidup kami. Bawa kehidupan kami dalam rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan lebih lagi mengurapi dan memberkati lewat pelayanannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati keluarganya, pelayanannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat benih firman yang ditaburkan. Biarlah firman itu boleh tumbuh di dalam tanah yang subur, boleh hidup dan berbuah Tuhan. Inilah kerinduan kami kepada-Mu. Berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu buat saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini. Tuhan juga melawati mereka. Tuhan memberkati mereka di mana saja mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati buat yang hadir saat ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami pulang sebentar tidak sama dengan di saat kami datang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kami boleh menghargai pengorbanan Tuhan. Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Tuhan hidup dan Tuhan bangkit untuk menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Inilah harta yang tak ternilai bagi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh berdiri di kaki kami. Untuk boleh kami menjadi berkat di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh pelayan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan
menyerahkan waktu tenaga yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Tersenyumlah bagi kami Tuhan. Kami hanya rindu untuk berbakti dan menyenangkan hati-Mu saat ini. Engkau tilik mereka yang sudah melayani Tuhan. Mulai dari penerima tamu, pemusik, WL, singers, pemain LCD, bahkan tamborin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tilik mereka, kehidupan mereka yang masih kuliah. Engkau jadikan mereka berhasil, berikan masa depan yang terbaik. Yang sudah berkeluarga kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati lewat keluarga dan pelayanannya. Inilah hidup kami Tuhan. Khususnya kami berdoa buat hamba-Mu yang akan kembali ke Luwuk Banggai. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengiringi dan mendampingi, tiba di tempat dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kegiatan kami kan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan di GBI Okumene Tamalan Ria kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik mesbah keluarga, anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan doa hari Sabtu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami boleh bertumbuh di dalamnya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh kegiatan kami, bahkan seluruh keuangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh, oh Tuhan, memanage keuangan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami bersama-sama berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya di dalam masa tuanya, kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesanggupan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera buat Ibu Gembala. Engkau memberkati Mas Esra bersama keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sudah meletakkan Tuhan pekerjaan ini buat memperoleh jiwa-jiwa yang jauh daripadamu, memperoleh jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan daripadamu. Engkau anugerahkan akal hikmat buat Mas Esra, hamba-Mu Pastor Esa ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat pelayanan pekerjaan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga anak cucu mantu buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat hujan pertobatan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau memberkati pemimpin kami dari mulai tertinggi hingga terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan akal hikmat, roh sukacita, damai sejahtera, bahkan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, adakan hujan pertobatan buat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami. Untuk kebebasan kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersatu hati, kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami hanya berserah dan berseru kepadamu. Tuhan akan menyempurnakan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Haleluya, janganlah Yesus. membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan dan Juru Selamatku, denganku kau datang dan Engkau, Yesus terhadap wajahku. Bila bumi pun banggakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya, terpuji. Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkitku selamanya, haleluya, pujilah namanya. Dengan imanku mengatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya padamu, Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dinyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkan, Dia bangkit dan berkuasa, haleluya, imannya. Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya, haleluya, terpujilah namanya. Musik memuji Tuhan. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa, haleluya, ku menyatakan. Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya, haleluya, terpujilah. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa, haleluya, menyatakan. Dia bangkit bebaskanku,
Oke, thank you. Terima kasih teman-teman pelayan. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Sebelum bubar kita doa dulu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Puji syukur, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya sebenar Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Bapa buat perkenananmu Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau melayakan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah selesai ibadah Tuhan. Terima kasih atas pertolonganmu, ibadah kami boleh selesai dan kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan kami memulaikan kegiatan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Dimanapun tujuan kami Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih pelayanannya, Tuhan berkati. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih. Bracu, terima kasih pelayanannya. Terima kasih Pate. Abangku, terima kasih. Abangku, terima kasih. Oh, dari minggu nih. Oke, kita foto dulu. Yang pelayan Tuhan di depan, foto dulu. Foto dulu. Nyempil tong satu ini. Foto dulu.
Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Satu-satunya sumber jalan kebenaran dan kehidupan dalam hidup kita, amin. Yang percaya kasih sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Percaya adalah satu-satunya sumber jalan kehidupan kita. Mari dengan bersuka cita nyatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Sebut nama Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Kita nyanyikan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di setiap pagi kasih setiamu ku nyanyikan, di setiap hari kebaikanmu ku renungkan. Kau yang ku perlukan, ku rindukan di setiap waktu. Kau yang ku percaya, kau setia dalam hidupku. Di tempat yang tertinggi, bahkan di bumi yang terdalam, hanya Engkau takkan mengecewakan. Tak akan berhenti ku nyanyikan kasih-Mu. Kau sungguh baik, tak pernah tinggalkanku. Apapun musimku, ku tetap memuji-Mu, karena Kau baik bagiku. Di setiap pagi kasih setiamu nyanyikan, di setiap hari kebaikanmu ku renungkan. Kau yang ku perlukan, ku rindukan di setiap waktu. Kau yang ku percaya, kau setia dalam hidupku. Di tempat yang tertinggi, bahkan di bumi yang terdalam, hanya Engkau takkan mengecewakan.
memujimu karena kau baik bagiku. Oh, tak akan berhenti ku nyanyikan kasih-Mu. Kau sungguh baik, tak pernah tinggalkanku. Apapun musikku, ku tetap memuji-Mu karena kau baik bagiku. So good to me, it's so good to me. There's nobody like you, yeah. There's no one beside you. Oh, yes, you are so good. Di tempat yang tertinggi, bahkan di bumi yang terdalam, hanya Engkau takkan mengecewakan. Hey, come on. Kau sungguh baik, tak pernah tinggalkanku. Apapun musimku, ku tetap memuji-Mu karena kau baik.